Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Chapter ini adalah adaptasi dari salah satu side story yang termasuk dalam web novel Return of the Manhwa Sect yang berlatar sebelum Chunmyung bereinkarnasi. Jadi mungkin hanya akan ada beberapa chapter saja. Jangan berharap terlalu banyak. Kita akan sama-sama menunggu chapter dari season ketiganya rilis. Jadi mohon pengertiannya. Juga gambar pada chapter kali ini dan kedepannya akan hitam putih tanpa warna. Cerita diawali di mana di Sekte Gunung Berbunga, seseorang yang kemungkinan adalah Sahyung atau senior, berteriak kesal memaki Chunmyung. Sedangkan Chunmyung terlihat dia tengah melompat keluar dari sekte dan turun gunung. Chunmyung yang tengah di udara bergumam. Dilihat dari seberapa keras teriakannya, jika sampai ia ketahuan kali ini, pasti akan dikurung di ruang hukuman minimal 3 hari. Suara teriakan itu masih terus memperingatkan Chunmyung. Jika ia berhasil menangkap Chunmyung, maka ia akan membuat Chunmyung tidak bisa berjalan. Sedangkan Chunmyung yang terus melarikan diri mencibir. Jika begitu, ia jangan sampai ia tertangkap. Ia tidak akan mungkin tertangkap. Diakhiri dengan tawa khasnya. Sebuah inner monolog Chunmyung menjelaskan. Para pengunjung Sekte Gunung Berbunga memberikan sumbangan. Dan para Taois yang tinggal di Gunung Berbunga mengandalkan sumbangan tersebut untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, mereka sebenarnya datang ke sana untuk memberikan uang padanya. Saat itu, Chunmyung telah berada di sebuah kota kecil. Dia berjalan-jalan di tengah sembari melihat kiri kanan. Ia berharap menemukan kedai makan dan minuman. Dia mengatakan, ia hanya melewati semua formalitas yang tidak perlu dan langsung ke intinya, yaitu menerima uang. Hanya itu saja, mengapa mereka harus marah-marah? Sungguh keras kepala. Suasana dari kota itu terlihat tidak ramai dan juga tidak terlalu sepi. Masih terlihat ada beberapa pengunjung. Chunmyung dengan ringan memutar sebuah kantung uang di tangannya beberapa kali dan menangkapnya. Dengan wajah khasnya yang jelek mengatakan tentu saja, mau diapakan uang itu yang menjadi masalah. Chunmyung segera mengunjungi sebuah kedai minuman. Pemilik kedai saat itu mengatakan dengan ketus bahwa ia tidak akan mau. Mereka tidak diizinkan untuk menjual minuman enak pada murid sekte. Para tetua sekte Gunung Berbunga memberikan perintah dan larangan keras. Mereka dilarang menjual minuman enak, terutama pada murid sekte Gunung Berbunga, khususnya Chunmyung. Bahkan makanan pun tidak diperbolehkan untuk dijual padanya. Chunmyung yang berdiri di depan pintu masuk kedai sudah khawatir bahkan membuatnya keringat dingin. Dengan terbata-bata dia mengatakan, itu bukan untuk dirinya, ia hanya diperintahkan oleh master membelikannya. Chunmyung adalah Chunmyung, segala cara akan ia lakukan agar ia bisa mendapatkan minuman enak. Namun pemilik kedai tidak mempercayai Chunmyung begitu saja. Apalagi mereka semua tahu siapa Chunmyung dan bagaimana dia. Pemilik kedai mengatakan, mulai saat ini mereka bahkan tidak menggunakan Sekte Gunung Berbunga untuk menjalankan tugas mereka. Jadi, Chunmyung lebih baik menyerah saja. Jika para tetua Sekte Gunung Berbunga marah, mereka tidak bisa berdagang lagi di Gunung Berbunga. Chunmyung benar-benar tamat. Dia hanya mengatakan dengan malas, bukankah itu sungguh kejam? Chunmyung mencoba berbagai cara. Tidak lain dia menggunakan cara menyuap. Dia memberikan beberapa nyang perak dan merayu untuk pemilik kedai tidak berbuat demikian. Pemilik kedai menatap tangannya yang terdapat nyang perak, dia terdiam sesaat, yang pada akhirnya tetap tidak mau menerima Chunmyung. Dia melemparkan Chunmyung keluar bersama dengan yang perak berteriak. Ia sudah katakan tidak.
Chunmyung tidak perlu melakukan hal itu. Ia tidak perlu nyang perak Chunmyung. Chunmyung yang kesal bangkit dan membersihkan dirinya dari debu berteriak. Apakah pemilik kedai pikir hanya dia yang menjual minuman enak di sekitar sana? Setidaknya ada 5 tempat yang menjual minuman enak yang bisa ia datangi. Jadi jangan terlalu percaya diri. Namun tidak sesuai dengan apa yang Chunmyung harapkan. Saat itu, 5 kedai yang dimaksud Chunmyung secara bersamaan menutup pintu kedai mereka. Mereka khawatir Chunmyung akan mengunjungi mereka dan membawa masalah untuk mereka. Chunmyung hanya bisa mengumpat kesal tanpa bisa mendapatkan apa-apa. Kesadaran Chunmyung kembali ketika dia melihat ke arah belakangnya. Melihat beberapa orang yang sepertinya dia kenal. 3 murid gunung berbunga kelas 1 terlihat tengah berjalan dan berbincang santai. Saat itu, mereka terkejut dan merinding ketika mendengar suara Chunmyung yang menyapa mereka. Terutama dia yang dipanggil sebagai Sayung Jangseon. Sayung Jangseon bergidik bergumam. Suara itu ia mengenalinya. Chunmyung saat itu tiba-tiba berada di hadapan Sayung Jangseon mengatakan, wajah yang familiar. Sayung Jangseon terkejut karena yang ia takutkan terjadi. Saat itu, kedua lainnya berbisik tentang luka yang Sayung Jangseon dapatkan. Yang mana awalnya Sayung Jangseon mencoba untuk mendisiplinkan para murid kelas 2. Jadi, Sayung Jangseon memarahi mereka. Dan pada akhirnya, Chunmyung menggigitnya sampai seperti itu. Mengingat kembali apa yang terjadi padanya membuat Sayung Jangseon keringat dingin ketakutan. Chunmyung dengan tatapan dan senyuman keji mengatakan untuk Sayung Jangseon, tidak perlu takut. Itu kan cerita lama bukan? Cerita kemarin. Chunmyung memang mengerikan, membuat para Sayung Jangseonnya saja ketakutan. Sayung Jangseon membenarkan dengan tawa canggung. Dia tidak bisa membantu, hanya bisa ketakutan. Chunmyung tiba-tiba mengatakan dengan tawa khasnya bahwa sebenarnya ia memiliki permintaan. Sayung Jangseon yang mendengar kata permintaan sudah pucat terlebih dahulu. Sayung Jangseon segera mengatakan tidak. Ketua sekte langsung yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan apapun untuk Chunmyung. Ketua sekte mengatakan, jika Chunmyung kehabisan pilihan, maka Chunmyung akan mengancamnya. Gara-gara Chunmyung, hampir setengah murid sekte Gunung Berbunga bahkan tidak diizinkan masuk ke kedai-kedai di gunung lagi. Jika Chunmyung tidak percaya, tanyakan saja pada pemilik kedai. Chunmyung membayangkan ketua sekte bergumam khawatir. Apakah ketua sekte adalah reinkarnasi dari Zhuge Liang? Dia bahkan sudah memprediksi apa yang akan ia lakukan. Karena frustasi, Chunmyung pada akhirnya berteriak memaki bahwa sungguh tidak berguna sama sekali. Sayung Jangseon dan 2 lainnya terkejut takut dengan terbata-bata mengatakan maaf. Chunmyung tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melipat tangannya dengan penasaran menanyakan dari mana mereka pergi. Dan bahkan mereka membawa barang. Sayung Jangseon salahnya tidak bisa membatasi apa yang dia bicarakan pada Chunmyung. Dia mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka baru saja kembali dari Chang'an atas perintah tetua. Chang'an di masa depan akan menjadi kota Xi'an. Chunmyung terkejut. Dia berpikir sejenak untuk memutuskan dan mempertimbangkan. Yang pada akhirnya dia tersenyum tiba-tiba. Senyuman lebar seolah mendapatkan durian runtuh mengatakan Chang'an. Kita semua tahu apa yang ada dalam pikiran Chunmyung. Dia pasti akan pergi ke sana menemukan kedai makanan dan minuman. Bahkan tanpa seizin dari ketua sekte atau tetua lainnya. Sayung Jangseon bergumam, ada apa lagi dengan bocah itu? Chunmyung mengatakan bahwa dia hanya penasaran, ada apa di Chang'an? Ia mendengar kota itu lebih besar dari Gunung Berbunga, tapi seberapa besar? Sayung Jangseon menimpali, itu tidak bisa dibandingkan. Chang'an itu kota, sedangkan di Gunung Berbunga itu hanya desa kecil. Chunmyung menanyakan dengan spesifik. Jadi apakah di Chang'an ada memiliki lebih banyak bangunan dan lebih banyak kedai? Tanpa sadar Sayung Jangseon masuk dalam jebakan kata-kata Chunmyung. Dia mengatakan memang banyak, yang kemudian dia berteriak terkejut. Jangan katakan Chunmyung akan pergi ke Chang'an. Ketua sekte melarang siapapun pergi ke Chang'an tanpa izin darinya. Sebelum kata-katanya berakhir, Chunmyung menyela dengan mata berbinar seolah menargetkan sesuatu. Jadi ada lebih banyak kedai di sana bukan? Dengan tatapan ancaman, Chunmyung meneruskan pertanyaannya. Kemana jalan menuju Chang'an? Katakan padanya. Waktu berlalu beberapa saat kemudian. Sepertinya Chunmyung telah sampai di Chang'an.
Dia begitu takjub dengan kota tersebut, besar dan juga luas. Banyak bangunan yang luar biasa, dan tentunya kedai-kedai bertaburan. Chunmyung mengumpat kesal. Pantas saja Sahyung-sahyungnya mati-matian untuk tidak membiarkannya masuk ke Chang'an. Ternyata Chang'an begitu besar dan banyak kedai. Bagai surga yang tersembunyi. Chunmyung segera memasuki salah satu kedai mewah yang menyajikan berbagai hal. Dengan mengacungkan jarinya, Chunmyung memanggil seseorang pelayan karena ia ingin memesan sesuatu. Salah seorang pelayan berlari mendekat. Pelayan tersebut dengan sopan menyambut Chunmyung dan menanyakan apa yang akan Chunmyung pesan. Ia akan melakukan yang terbaik untuk menyiapkannya segera. Chunmyung terkesan dengan pelayanan di sana. Tidak seperti gunung berbunga. Di Chang'an, pemilik kedai masih muda tapi sudah melayani tamu. Dengan senyuman, Chunmyung menanyakan menu spesial apa yang dimiliki kedai tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa makanan mewah tersedia di meja Chunmyung. Ada begitu banyak hidangan yang luar biasa dan hanya Chunmyung seorang yang memakannya. Chunmyung memuji, itulah yang disebut makanan enak. Pelayan sebelumnya tiba-tiba datang lagi dengan sepiring makanan mengatakan, karena itu adalah pertama kalinya Chunmyung makan di kedainya, maka ia akan memberikan daging panggang gratis untuknya. Chunmyung terkejut bahagia dan memuji, memang begitu seharusnya menjalankan kedai. Chunmyung juga tidak hanya memuji dengan kata-kata. Dia memberikan beberapa koin mengatakan bahwa itu bukan untuk makanannya. Karena moodnya sedang baik, jadi ambil saja. Si pelayan mencoba untuk menolak tapi Chunmyung terus memaksa dengan senyuman bahagia. Pelayan tersebut kembali dengan ucapan terima kasih. Chunmyung yang melihat pelayan tersebut berlalu bergumam. Di gunung berbunga, semua orang selalu memasang wajah masam yang hanya membuatnya emosi. Tapi di Chang'an, semuanya bersikap sopan. Bukannya lebih baik seperti itu? Setelah semua drama yang Chunmyung lakukan, sekarang adalah saatnya menyantap semuanya. Dia mengangkat sumpitnya meraih makanannya dengan wajah ngiler. Di belakang tempat Chunmyung duduk, beberapa orang yang sepertinya dari sekte lain tengah berbincang. Salah satu dari mereka mengatakan, ia sangat yakin kali ini Sahyungnya akan memenangkan turnamen Yongbong. Bahkan melawan kuil Shaolin dan juga bocah-bocah yang disebut sebagai jenius dari Wudang atau Namgung pun tidak akan bisa menandingi kekuatan Sahyung mereka. Seseorang yang dipanggil sebagai Sahyung mengangkat cangkirnya mengatakan untuk tidak terlalu berlebihan memuji dirinya. Ia tidak ingin menjadi besar kepala. Dia adalah Seok Lim, murid kelas 2 Sekte Ujung Selatan. Salah satu dari mereka masih terus memuji. Jika bukan Seok Lim, siapa lagi yang bisa menang? Bukankah itu sudah jelas? Tiba-tiba seorang saja yang mengatakan, itu adalah kesempatan bagus untuk mempermalukan Sekte Gunung Berbunga. Ada kata-kata kasar dalam cibirannya, membuat rekan di sampingnya terkejut dan menegurnya. Yang kemudian dia tersadar dan menutup mulutnya meminta maaf. Sedangkan Seok Lim membanting gelas di tangannya. Seok Lim terdiam menatap ke bawah. Dia kemudian menghela napasnya dalam-dalam bergumam mengumpat. Meski ia tidak mau, hanya mendengar nama Gunung Berbunga saja sudah membuatnya naik pitam. Sekte Ujung Selatan bukan sekte rendahan dibanding Sekte Gunung Berbunga. Dari segi pengaruh dan kekayaan, Sekte Ujung Selatan lebih unggul dari mereka. Masalahnya ada pada skill dan teknik. Gara-gara kelemahan di satu bidang itu, gelar pendekar pedang terhebat di Sangsi selalu menjadi milik Sekte Gunung Berbunga. Itu membuatnya frustasi. Salah satu dari rekan Seok Lim mengatakan, bukankah justru untung jika Sekte Gunung Berbunga memiliki reputasi yang bagus? Seok Lim tidak tahu apa maksud rekannya tersebut. Rekannya tersebut menjelaskan untuk Seok Lim pikirkan baik-baik. Jika dari awal Sekte Ujung Selatan masuk menjadi sekte nomor 1 yang sudah tidak tertandingi, apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk membawa sekte mereka ke puncak? Memang pendahulu mereka gagal menekan Sekte Gunung Berbunga. Itu berarti, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk merebut kejayaan itu sendiri dan mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Chunmyung yang ada di belakang mereka hanya menyesap minuman dan memakan makanannya dengan tenang. Walaupun begitu, Chunmyung tetap mendengarkannya dengan sesama. Rekan Seok Lim meneruskan, ambil contohnya adalah Longsword Gunung Berbunga. Namanya belakangan ini makin terkenal. Tapi setelah turnamen Yongbong nanti, reputasi itu pasti akan hancur total.
Jika Seoklim maju, tidak mungkin Longsword Gunung Berbunga bisa menghalangi jalannya. Nama Longsword Gunung Berbunga pasti akan hancur seketika. Mendapatkan pujian setinggi langit membuat Seoklim pada akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menghela napasnya mengatakan, mereka memang pandai berbicara. Itu boleh juga dan membuatnya menjadi semakin percaya diri. Apa yang dikatakan mereka benar. Bukan hanya di turnamen Yongbong, mereka juga akan menjatuhkan Sekte Gunung Berbunga di setiap kompetisi. Tapi saat itu tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan sungguh omong kosong. Suara itu begitu nyaring, bahkan membuat kedai itu menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara dan hanya mencari dari mana asal suara tersebut. Rekan Seoklim melihat ke arah Chunmyung menanyakan apa suara itu. Rekan di sebelahnya mengatakan mungkin hanya angin lewat. Tapi Seoklim sepertinya tidak meninggalkan hal itu begitu saja. Dia melihat ke arah Chunmyung dengan diam. Dia mengenali pakaian yang digunakan Chunmyung mengatakan, apakah itu adalah gunung berbunga? Sedangkan Chunmyung masih asik dengan makanannya tanpa menghiraukan apapun. Rekan Seoklim saat itu memanggil seorang pelayan untuk membawakan minuman enak lainnya. Pelayan tersebut berlari untuk mengantarkan minuman itu, tapi tiba-tiba dia terpleset. Dia dengan slow motion terlihat jatuh ke arah meja di mana Seoklim dan yang lainnya duduk. Dan benar saja, pelayan tersebut terjatuh dan merusak meja di mana Seoklim dan yang lainnya berada. Makanan berantakan dan beramburan. Saat itu Seoklim terdiam, memasang ekspresi marah. Melihat hal itu, kedua rekannya khawatir. Hal yang membuat Seoklim marah saat itu adalah setitik noda pada bajunya. Dia sepertinya tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Dan chapter sampingan pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan cerita sampingan manhwa kembalinya Sekte Gunung Berbunga yang pertama. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!